Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iba Pratama, NIM 1232202. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana suatu kondisi adaptif. Nah, menurut KBBI, adaptif itu sendiri merupakan suatu menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, kalau saya bikin suatu konsep definisinya, yaitu adaptif itu sendiri, yaitu fleksibilitas perubahan dalam tingkah laku yang perlu dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan dan tuntutan dari lingkungan. Nah, perubahan dari tingkah laku itu bertujuan untuk bisa menjalin suatu relasi atau hubungan dengan orang lain agar bisa berinteraksi gitu. Nah, dari menyesuaikan diri dengan keadaan itu munculnya satu konsep yang namanya penyesuaian diri atau adjustment. Nah, penyesuaian diri atau adjustment itu merupakan suatu proses yang mana seorang individu itu berusaha untuk mengatasi kebutuhan yang ada yang ada pada diri sendiri, ketegangan yang dialami, rasa kekecewaan, terus konflik yang menghadangnya gitu. Agar mendapatkan suatu keseimbangan dari tuntutan dari lingkungan dan diri sendiri. Nah, untuk bisa menjaga keseimbangan tersebut harus dilakukannya dua proses secara bersamaan. Yang pertama itu proses asimilasi. Nah, proses asimilasi itu sendiri merupakan proses adaptasi yang mana seorang mendapatkan informasi yang baru dari lingkungannya ke dalam skema dan dimasukkan ke dalam skema pengetahuan yang sudah dia miliki. Dan yang kedua itu ada proses namanya akomodasi. Nah, proses akomodasi itu sendiri merupakan uh, ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki diri sendiri secara individu mampu diubah menjadi informasi baru. Nah, yang sesuai dengan kondisi terkini gitu. Sehingga bagaimana sih korelasinya dengan mahasiswa? Penyesuaian diri ini munculnya suatu konsep yang namanya college adjustment. Nah, college adjustment sendiri itu merupakan suatu pengertiannya kalau secara bahasa Indonesia artinya penyesuaian diri di perguruan tinggi. Nah, kenapa perlunya suatu penyesuaian diri di perguruan tinggi? Nah, hal ini dikarenakan di perguruan tinggi itu sendiri terdapatnya suatu transisi mahasiswa baru yang berasal dari seorang siswa itu menjadi seorang mahasiswa. Nah, adanya suatu transisi dari pembelajarannya yang dari SMA menjadi seorang pembelajarannya di perguruan tinggi gitu. Nah, sehingga yang saya bilang tadi munculnya suatu college adjustment. Nah, college adjustment sendiri itu merupakan suatu kemampuan individu untuk yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan akademis, sosial, pribadi, emosional, dan institusi. Nah, hal ini tuh dikemukakan oleh Becker sama Sir. Ya, nah, itu yang dikemukakan oleh Becker sama Sir. Nah, dari Becker sama Sir tadi, itu dia mengemukakan 4 aspek college adjustment. Yang pertama itu ada academic adjustment, yang kedua itu ada social adjustment, yang ketiga itu personal emotional adjustment, yang keempat itu ada institutional adjustment gitu. Mungkin kita lanjut next dalam pembahasannya yang itu academic adjustment gitu. Nah, pada academic adjustment itu adanya suatu konsep. Nah, itu suatu akademik. Nah, akademik itu kan suatu kayak pembelajaran atau bisa dibilang suatu kayak belajar menuntut ilmu di suatu akademik, kayak pembelajaran gitulah. Terus kalau secara definisi itu kemampuan individu untuk memenuhi beragam tuntutan akademik dan juga memperoleh hasil yang memuaskan gitu. Nah, hasil akademik yang memuaskan gitu. Nah, untuk bisa mencapai hasil akademik yang memuaskan dan tuntutan akademik yang tadi, itu menurut Besser sama Becker itu perlunya suatu 4 aspek penyesuaian akademik. Yang pertama, itu perlunya suatu motivasi. Nah, motivasi itu seperti percikan api yang bisa menggerakkan kita di awal aja gitu. Tapi untuk jangka panjangnya, kita memerlukan suatu tujuan yang jelas. Nah, karena itu yang pertama perlunya motivasi dan tujuan yang jelas. Dan yang kedua, itu adanya keterlibatan dalam tuntutan akademik atau tugas akademik, maaf. Nah, perlunya suatu aksi atau pengimplementasian keterlibatan dalam tugas akademik gitu. Yang ketiga, itu ada upaya optimal yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan akademik.
Nah, upaya yang optimal ini seperti apa? Upaya atau aksi yang dilakukan itu efektif, berjalan efektif dan efisien. Seperti halnya ketika belajar, kita menyesuaikan dengan diri sendiri. Bagaimana cara belajar kita, bagaimana lingkungan belajar kita, bagaimana cara kita menyerap ilmu yang disesuaikan dengan upaya yang kita lakukan gitu. Terus ada yang terakhir adanya perasaan puas terhadap lingkungan akademik gitu. Eh, untuk seorang mahasiswa dalam menentukan terlebih dahulu tujuannya, perlunya memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama itu kenali dulu nilai yang ada dalam diri. Tentu ya, setiap orang memiliki kekuatan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing. Dan yang kedua, itu menetapkan tujuan. Nah, yang ketiga itu membuat perencanaan pribadi. Dan yang keempat, itu tentukan target waktu. Waktu ya, tentukan target waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Perlunya menentukan target yang lebih spesifik, kerangka waktunya lah gitu. Dan yang kelima itu membuat sub eh, tujuan. Jadi untuk bisa menentukan tujuan itu adanya sub-sub tujuan gitu untuk bisa mencapai tujuan utamanya gitu. Dan yang keenam itu komitmen dan mulai sekarang. Perlunya komitmen diri untuk bisa meyakinkan diri bahwasanya kayak bisa suatu janji akan diri bahwasanya bakal berusaha untuk mencapai target tersebut. Nah, dan mulainya itu harus sekarang, dikarenakan kalau menunda tidak akan terjadilah suatu aksinya gitu. Terus yang terakhir itu pantau kemajuan yang dibuat. Nah, dalam suatu mencapai target itu perlunya pemantauan bagaimana apakah target ini tercapai atau enggak, apakah ada perubahan, apakah ada evaluasi yang ada dalam suatu aksi gitu, perlunya gitu. Oke, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menentukan tujuan. Tapi metode yang saya ingin sampaikan yang pertama itu adalah metode SMART Goal. Nah, metode SMART Goal yang pertama itu ada spesifik. Spesifik itu sendiri tujuan yang dibuat atau target yang dibuat itu haruslah spesifik, jelas, tidak ambigu lah gitu. Kalau saya contohin, misal saya ingin menjadi seorang mahasiswa yang lulus cum laude gitu. Nah, terus ada yang kedua itu adalah M, measurable, dapat diukur atau terukur lah gitu. Untuk bisa menjadi seorang mahasiswa cum laude, kita harus mendapatkan IPK misal, misal 3,5 ke atas, tidak ada nilai C, tidak ada ya matkul yang ngulang gitu. Nah, itu dapat terukur kan. Terus ada namanya yang A itu ada achievable. Achievable itu dapat dicapai. Misal, tujuan yang kita bikin itu adalah harus realistis, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit atau mustahil gitu. Tujuan yang dibuat itu harus yang bisa kita capai gitu dengan memperhatikan beberapa hal yaitu waktu, usaha, dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Terus ada yang R, itu relevan. Nah, target itu buatlah yang relevan atau selaras dengan target lainnya gitu. Nah, untuk bisa mengetahui apa target itu selaras atau tidak, itu bisa kita tahu dengan beberapa pertanyaan. Apakah tujuan yang kalian buat itu layak diperjuangkan atau tidak? Kalau misalkan iya, itu berarti tujuan yang kalian buat itu relevan. Terus, apakah tujuan yang kalian buat atau target itu sesuai kebutuhan dan target itu selaras dengan yang target lainnya? Kalau iya, berarti itu sudah relevan gitu. Terus yang terakhir ada T. T itu time based atau time bound. Itu berbatas waktu. Nah, dalam membuat suatu target itu perlunya adalah membuat suatu kerangka. Nah, kerangka waktu namanya. Karena dalam suatu pencapaian itu dibikin suatu kayak misal ingin mendapatkan menjadi seorang mahasiswa cum laude. Nah, ketika menghadapi semester 1 perlunya suatu IP 3,5 misal. Saya memiliki target dengan deadline di semester 1 ini mendapatkan IP 3,5 dengan ada tahu rinciannya lebih lagi yaitu ketika menghadapi UTS itu dengan waktu sekian-sekian adanya suatu nilai UTS yang 70 lebih dari nilai 70 gitu atau UASnya besar dari 80 gitu salah satu contohnya. Itu salah satu contoh menentukan tujuan
yang bisa diterapkan gitu dengan metode golf gitu. Institutional adjustment. Nah, institutional adjustment kalau kita bikin definisinya dulu, institutional itu kelembagaan, adjustment itu penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri di suatu kelembagaan. Bagaimana? Terus jadi aspek institutional adjustment itu memberikan gambaran mengenai kepuasan seorang mahasiswa terhadap institusi yang tempat ia belajar. Nah, karena kita seorang mahasiswa ITB, yaitu institusi tempat belajar kita yaitu Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dalam konteks ini merupakan suatu kepuasan mahasiswa terhadap ITB sebagai suatu institusi pendidikan. Nah, sebagai institusi pendidikan, apakah institusi ini memberikan suatu fasilitas yang baik kah, memberikan layanan yang terbaik, ataupun uh, memenuhi suatu kebutuhan mahasiswanya gitu. Nah, dari situ tuh munculnya suatu aspek memberikan gambaran mengenai kepuasan seseorang atau kepuasan seorang mahasiswa terhadap institusi tempat dia belajar gitu. Nah, dalam suatu institusi adjustment itu ada terdapatnya dua proses seorang mahasiswa baru masuk ke dalam suatu institusi baru. Yang pertama itu namanya desocialization, yang mana suatu proses yang melibatkan penyeleksian nilai atau value yang menjadi kepercayaan serta sikap yang dibawa sebagai respon terhadap pengalaman institusi barunya. Terus ada socialization, proses yang merujuk pada suatu terpaparnya seorang mahasiswa dengan nilai-nilai yang baru gitu. Sikap, keyakinan, serta sudut pandang yang dimiliki suatu institusi. Begitu. Mungkin kita lanjut next. Personal dan emis, emotional adjustment. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada namanya personal, emotional, adjustment. Nah, kita tahu kan personal itu diri, emosional itu emosi, adjustment itu penyesuaian diri terhadap pribadi dan emosi. Nah, kalau saya definisikan itu suatu proses psikologi di mana seorang individu itu dapat mengelola dan mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan seorang itu dapat memodifikasi perilaku dan mengekspresikan emosi yang sesuai dengan keadaan gitu. Jadi emosi yang diluapkan atau emosi yang diekspresikan itu bisa menyesuaikan dengan keadaannya itu. Nah, sehingga seorang mahasiswa itu meliputi dua hal lah yang tadi kalau diintin, yaitu dapat menunjukkan perilaku yang tepat untuk mengatasi tuntutan atau tantangan di keseharian. Yang kedua itu dapat mengekspresikan atau menyeimbangkan dan mengolah emosi eh, secara pada kondisi tertentu gitu. Terus lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu ada namanya social adjustment. Nah, sosial itu kan kayak interaksi suatu dengan orang ya. Nah, sehingga Becker itu menyatakan suatu social adjustment itu merupakan dapat dilihat keberhasilannya secara umum mahasiswa itu dapat melakukan suatu kegiatan sosial atau keterlibatan dengan berbagai pihak yang ada di perguruan tinggi. Nah, social adjustment ini sendiri itu meliputi beberapa aspek, seperti kecenderungan mahasiswa untuk berinteraksi, bagaimana mahasiswa itu dapat mengatasi rasa rindu dan keluarganya. Ya, seperti yang kita tahu, bahwasanya mahasiswa ITB itu seringkali orang yang berada di luar ataupun tempat yang jauh gitu, memiliki rasa rindu keluarganya, sehingga bagaimana bagaimana dia mengolah perasaan tersebut, interaksi tersebut gitu, sosialnya. Terus lanjut bagaimana perasaan mahasiswa merasakan pengalaman baru. Nah, kita berada di lingkungan yang baru. Seorang mahasiswa yang merantau, lebih tepatnya itu berarti dia merasakan suatu pengalaman yang baru, tempat yang baru, orang-orang yang baru gitu. Dan dia juga harus bisa mengatasi atau bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungannya, walaupun dia berada di lingkungannya baru. Terus bagaimana siswa membina interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Ya, seperti kita manusia, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat melakukan hal sendiri, yaitu harus bergantung dengan orang lain gitu, sepertinya gitu. Bukan seperti itu.
manusia itu makhluk sosial kan, harus bergantung dengan orang lain. Sehingga perlunya suatu interaksi sosial dengan lingkungan sekitar yang ada di perguruan tinggi gitu. Nah, kesulitan yang dihadapi seorang mahasiswa dalam social adjustment itu merasa cenderung kecemasan dalam sosial. Nah, mereka tuh merasa rendahnya merasa kesepian karena kesulitan dalam berkomunikasi dengan teman sebayanya, kurang keterampilan dalam berkomunikasi, kurang keterampilan dalam berorganisasi, ketidakmampuan dalam bekerja sama dengan dalam tim gitu, sehingga menyebabkan mereka merasa kecemasan sosial mereka meningkat gitu, dan dapat menyebabkan rendahnya kehadiran, dan mereka kayak tidak melakukan suatu interaksi di perguruan tinggi, sering bolos kelas atau tidak hadir gitu, dan merasa ketakutan ketika bicara dalam depan umum. Nah, sehingga seorang mahasiswa baru itu perlu menyesuaikan diri atau adjustment sosialnya ditingkatkan, karena ya seperti yang kita tahu manusia itu makhluk sosial yang mana kita harus perlu membina suatu interaksi gitu, membina interaksi dan menjaga dan menjalin hubungan dengan orang-orang sekitar kita. Begitu. Begitu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.